Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nadia Otstavia dengan NIM 4221474. Baik, di kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil analisis proyek pembukaan gerai kopi lokal kita menggunakan metode critical path method atau yang biasa kita sebut dengan CPM. Jadi, kalau kita ingin membuka sebuah usaha, khususnya gerai kopi, tentunya tidak bisa langsung buka begitu aja. Ada beberapa tahapan yang harus direncanakan, seperti perencanaan konsep, renovasi tempat, pengadaan peralatan, rekrutmen karyawan, sampai akhirnya uji coba operasional dan pembukaan resmi. Nah, supaya semua tahapan itu berjalan terstruktur dan tidak melewati target waktu, kita menggunakan metode CPM. Melalui metode ini, kita bisa mengetahui urutan aktivitas, menghitung total durasi proyek, serta menentukan aktivitas mana yang paling kritis atau paling menentukan terhadap penyelesaian proyek. Nah, dari analisis ini nantinya kita akan melihat jalur kritis proyek dan memahami kenapa aktivitas tertentu tidak boleh mengalami keterlambatan. Jadi, metode ini sangat membantu manajemen dalam mengkontrol waktu dan meminimalkan risiko keterlambatan. Oke, setelah mengetahui gambaran umum proyeknya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tujuan dari analisis CPM ini. Yang pertama itu ada menentukan waktu mulai dan selesai setiap aktivitas proyek. Tujuan pertama ini jadi kita bisa tahu nih kapan suatu pekerjaan harus dimulai dan kapan harus selesai agar tidak mengganggu aktivitas lainnya. Kemudian yang kedua itu ada menentukan jalur proyek, jalur kritis proyek ya. Jalur kritis ini adalah rangkaian aktivitas yang paling menentukan namanya proyek, sehingga tidak boleh mengalami keterlambatan. Yang ketiga itu ada menghitung total durasi proyek. Tujuan ketiga ini agar bertujuan untuk melihat hasil perhitungan. Kita bisa tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai gerai kopi siap dibuka secara resmi. Dan yang terakhir yaitu ada memberikan rekomendasi manajerial untuk percepatan proyek. Dan dari analisis ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi manajerial yang artinya hasil dari CPM bisa membantu manajemen dalam mengambil keputusan, terutama jika ingin mempercepat proyek atau mengantisipasi risiko keterlambatan. Oke, setelah memahami tujuan dari analisis CPM, selanjutnya saya akan menjelaskan diagram jaringan kerja proyek ini. Diagram jaringan ini menggambarkan peluang dan hubungan antar aktivitas dalam proyek pembukaan gerai kopi. Setiap aktivitasnya ditunjukkan dalam bentuk simbol atau node dan dihubungkan dengan garis panah yang menunjukkan ketergantungan antar pekerjaan. Artinya, ada beberapa aktivitas yang bisa langsung dikerjakan, tetapi ada juga aktivitas yang harus menunggu pekerjaan sebelumnya selesai terlebih dahulu. Jadi, diagram ini membantu kita melihat alur proyek secara keseluruhan, mulai dari tahap awal perencanaan hingga tahap pembukaan gerai. Dengan adanya diagram jaringan ini, kita jadi lebih mudah memahami ya aktivitas mana yang berjalan lebih dulu, mana yang bisa berjalan bersamaan, dan mana yang benar-benar bergantung pada aktivitas sebelumnya. Jadi dari sinilah nantinya kita bisa melakukan perhitungan ES, EF, LS, dan LF untuk menentukan jalur kritis proyek. Oke, kita lanjut ke perhitungan ES, EF, LS, dan LF. Sebelum lanjut ke perhitungan ES, EF, LS, LF ini, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu ES, EF, LS, dan LF. Yang pertama itu ada ES. ES itu adalah yang biasa kita sebut dengan early start. Early start itu adalah waktu paling awal suatu aktivitas bisa dimulai dengan asumsi semua aktivitas sebelumnya sudah selesai. Kemudian ada EF atau biasa kita sebut dengan early finish. Early finish ini adalah waktu paling awal aktivitas tersebut dapat diselesaikan. Nah, perhitungannya ini didapat dari ES ditambah durasi aktivitas. ES-nya 0 ditambah sebelah ES tuh si durasi ini 4. Jadi totalnya itu ada di EF. Ada di early finish. Early finish ini sama dengan jumlah yaitu 4. Kemudian di sini ada LS atau late start, yaitu waktu paling lambat suatu aktivitas bisa dimulai tanpa menyebabkan keterlambatan pada proyek secara keseluruhan. Sedangkan yang terakhir ada LF atau biasa kita sebut dengan late finish. Late finish ini adalah waktu paling lambat suatu aktivitas harus selesai agar proyek tetap terus berjalan sesuai jadwal.
Dari perhitungan ini kita bisa mengetahui apakah suatu aktivitas memiliki waktu kelonggaran atau tidak. Kelonggaran waktu ini disebut dengan slack yang dihitung dari LS dikurangi ES. Jika nilai slack sama dengan 0, berarti aktivitas tersebut termasuk ke dalam jalur kritis dan tidak boleh mengalami keterlambatan. Namun, jika slack lebih dari 0, maka aktivitas tersebut masih memiliki toleransi waktu. Ini setelah melakukan perhitungan ES, EF, LS, dan UF, serta mengetahui nilai slack dari setiap aktivitas, langkah berikutnya adalah menentukan jalur kritis. Apa yang dimaksud dengan jalur kritis? Jalur kritis adalah rangkaian aktivitas yang memiliki nilai slack sama dengan 0, yang artinya di mana aktivitas-aktivitas ini tidak memiliki waktu kelonggaran dan tidak boleh mengalami keterlambatan sedikitpun. Berdasarkan hasil analisis CPM yang telah dilakukan, jalur kritis pada proyek pembukaan gerai kopi lokal kita adalah aktivitas A, B, D, F, G, dan H adalah rangkaian aktivitas. Nah, rangkaian aktivitas inilah yang menentukan lamanya proyek secara keseluruhan. Jika salah satu aktivitas pada jalur ini terlambat, maka seluruh durasi proyek juga akan ikut bertambah. Karena itu, manajemen harus memberikan perhatian dan pengawasan lebih pada aktivitas yang termasuk dalam jalur kritis. Dari jalur kritis ini dapat diperoleh total durasi proyek, yaitu selama 32 hari. Jadi, jika semua aktivitas berjalan sesuai jadwal tanpa keterlambatan pada jalur kritis, maka gerai kopi dapat dibuka dalam waktu 32 hari. Dan untuk melihat hasil dari 32 hari itu ada di slide perhitungan ES, EF, LS, dan LF di paling bawah. Di situ sudah ada perhitungan untuk menentukan jalur kritis. Kita lanjut ke total durasi proyek. Jadi sudah kita sedikit bahas ya, total durasi proyeknya itu 32 hari. Nah, jika salah satu aktivitas pada jalur kritis terlambat, maka seluruh proyek akan terlambat. Karena jalur kritis adalah jalur terpanjang dalam proyek, maka total waktu pada jalur ini otomatis menjadi total durasi proyek secara keseluruhan. Kita lanjut ke makna jalur kritis. Jalur kritis menunjukkan rangkaian aktivitas proyek yang paling menentukan lama penyelesaian proyek. Aktivitas yang berada pada jalur kritis tidak memiliki waktu kelonggaran atau yang biasa kita sebut dengan slack, sehingga tidak boleh mengalami keterlambatan. Jika salah satu aktivitas pada jalur kritis terlambat, maka waktu pembukaan gerai kopi juga akan ikut tertunda. Dalam proyek pembukaan gerai kopi lokal kita, jalur kritis menjadi dasar bagi manajemen untuk menentukan prioritas pekerjaan, mengalokasikan sumber daya, dan melakukan pengawasan yang ketat agar proyek dapat selesai sesuai target yang telah direncanakan. Jadi kalau kita ngomongin jalur kritis ini ya, sebenarnya itu bagian paling penting dalam proyek. Kenapa? Karena jalur kritis itu adalah rangkaian aktivitas yang paling menentukan cepat atau lambatnya proyek selesai. Jadi kalau aktivitas yang ada di jalur kritis itu nggak punya waktu cadangan sama sekali, ya artinya kalau satu aja terlambat, otomatis seluruh proyek ikut mundur, nggak bisa digeser dan nggak bisa ditunda. Makanya jalur kritis ini jadi fokus utama manajemen. Aktivitas yang di dalamnya harus benar-benar diawasi dan dipastikan berjalan sesuai jadwal. Karena dari sinilah total durasi proyek yaitu 32 hari ditentukan. Kita lanjut ke dampak jika aktivitas kritis terlambat. Slide. Jika aktivitas pada jalur kritis seperti renovasi bangunan D atau rekrutmen karyawan F mengalami keterlambatan, maka seluruh tahapan berikutnya juga akan tertunda. Pelatihan karyawan tidak dapat dilakukan tepat waktu, sehingga uji coba operasional gerai juga akan mundur. Akibat pembukaan gerai kopi bisa melewati musim liburan yang berpotensi menyebabkan kehilangan peluang penjualan dan penurunan pendapatan. Sebaliknya, aktivitas non-kritis seperti pengadaan peralatan E memiliki waktu kelonggaran slack sehingga dapat ditunda dalam batas tertentu tanpa mempengaruhi durasi total proyek. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen harus lebih memfokuskan pengawasan pada aktivitas jalur kritis dibandingkan aktivitas non-kritis. Jadi kalau misalnya ada aktivitas di jalur kritis yang terlambat, dampaknya itu langsung ke keseluruhan proyek.
Jadi bukan cuma satu bagian aja yang mundur, tapi semua ikut bergeser. Contohnya, kalau renovasi bangunan telah selesai, otomatis rekrutmen atau pelatihan karyawan juga ikut mundur. Secara uji operasional juga jadi tertunda. Dan akhirnya pembukaan gerai kopi juga nggak sesuai target. Nah, kalau pembukaannya mundur, bisa saja kita kehilangan momen yang seharusnya ramai pembeli dong. Itu tentu bisa berdampak ke penjualan dan pendapatan. Jadi, memang aktivitas di jalur kritis ini harus benar-benar dijaga supaya nggak sampai terlambat. Berbeda dengan aktivitas yang bukan jalur kritis, karena masih ada waktu pelonggaran, jadi kalau sedikit tertunda, belum tentu langsung mempengaruhi total durasi proyek. Kemudian di terakhir presentasi ini ada ringkasan hasil CPM. Jadi dari analisis menggunakan metode CPM ini kita bisa tahu jalur kritis proyek ada di aktivitas A, B, D, F, G, dan H dengan total durasi proyek selama 32 hari. Metode CPM ini membantu kita untuk lebih terstruktur dalam merencanakan proyek dan tahu bagaimana bagian mana yang harus diprioritaskan. Dengan begitu, risiko terlambat bisa diminimalkan dan proyek bisa selesai sesuai target. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.